Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Justian. Di video kita kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas ya mengenai SP2DK. Jadi kalau dulu sempat saya bahas atau buat kontennya terkait eh, apa itu SP2DK, kemudian bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ulang gitu ya, kenapa SP2DK itu terbit, kemudian siapa yang menerbitkan, dan bagaimana biasanya isinya seperti itu. Jadi nanti saya akan buat beberapa seri ya dalam SP2DK ini, jadi biar teman-teman di sini, khususnya bagi yang pernah mendapatkan SP2DK, kemudian bagaimana nanti penyelesaiannya dan sebagainya, apakah nanti bakal diperiksa dan gimana gitu ya. Semoga ini bisa menjawab, bisa membantu teman-teman, baik itu dari sisi petugas pajaknya dan juga dari sisi wajib pajaknya seperti itu. Oke, di sini saya ambil materinya dari situs ORTex ya. ORTex nanti kalau misalkan bisa dipelajari, bisa dibaca ulang seperti itu ya. Jadi di ORTex itu ada beberapa sub belajar gitu ya, subjek pilihan. Nah, salah satunya di sini adalah SP2DK dan hubungannya apa dengan pemeriksaan. Nah, yang pertama adalah yang ingin saya jadi nanti daftar isinya ada dari sini ya nanti ya. Cuman apa saya tambahkan juga kira-kira best practice yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya hadapi seperti itu ya, gitu. Oke, pertama adalah apa itu SP2DK gitu ya, gitu. SP2DK itu sendiri adalah surat yang diterbitkan oleh DJP atau oleh Kepala KPP ya, Kepala Kantor Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, SP2DK ini yang menerbitkan itu kan AR ya. Jadi di kantor pajak sekarang itu ada yang namanya AR, akun representatif. Kalau dulu AR ini ya, singkatannya ya, AR ini itu melayani pengawasan dan juga konsultasi seperti itu. Jadi makanya AR itu biasanya berada di seksi pengawasan dan konsultasi atau biasanya disingkat Waskon. Nah, kemudian setelah adanya perubahan eh, apa aturan perubahan apa petunjuk teknis gitu ya, perubahan eh, namanya juga gitu. Nah, AR ini sekarang fokusnya di pengawasan saja. Kenapa? Karena kalau konsultasi itu sekarang ranahnya itu sudah ke penyuluh pajak gitu ya. Jadi kalau di kantor pajak itu sendiri sekarang sudah ada penyuluh pajak. Nah, mereka concernnya itu di konsultasi maupun pelayanan seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan, help desk, kemudian em, apa penyelesaian permohonan, contohnya PBK, kemudian dan sebagainya ya. Tapi ada juga yang masih berada di lingkupnya AR juga, misalkan permohonan pengurangan angsuran pasal 25 itu biasanya masih dilakukan oleh AR. Nah, kita balik lagi ke SP2DK ini. Jadi SP2DK itu adalah em, yang tadi ya, itu AR yang buat dan ini belum menjadi produk hukum ya. Jadi semacam surat, sebenarnya surat biasa aja. Surat biasa biasanya itu menyatakan bahwa oh ini loh tadi ada dugaan tadi kan. Jadi itu masih sebatas dugaan saja seperti itu. Jadi AR sendiri pun juga sekarang sudah dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya AR strategis, ada yang namanya AR wilayah. Nah, wilayah itu biasanya di kantor pajak Pratama ya. Jadi kalau mau kita breakdown lagi, misalkan saya buatkan whiteboard-nya. Nah, misalkan seperti ini ya. Katakanlah di KPP gitu ya, di kantor pajak gitu. Nah, di kantor pajak itu sendiri saat ini posisinya itu ada dua AR ya, misalkan yang mana ini adalah AR strategis. Kemudian ada juga namanya AR wilayah ya, AR wilayah. Nah,
Sesuai namanya, biasanya kalau AR strategis itu dia istilahnya mengampu ya, mengampu atau melakukan pembinaan dan pengawasan ke wajib pajak terbesar di KPP tersebut gitu. Jadi misalkan katakanlah KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan misalkan. Nah, ketika AR strategis AR Jakarta Pesanggerahan tadi, ya sudah berarti jadi biasanya itu dipilih ya 1.000 katakanlah 1.500 wajib pajak terbesar penerimaan itu diarahkannya AR-nya itu dimasuk strategis misalkan katakanlah dalam satu KPP itu ada biasanya kan normalnya jumlah AR itu totalnya katakanlah 20 ya 20 sampai 30 AR lah ya misalkan dalam satu kantor. Nah, anggap aja misalkan dalam satu kantor itu ada 5 AR strategis misalkan. 5 AR strategis, kemudian itu dibagi tadi ya 1.500 tadi. Jadi misalkan AR-nya di sini misalkan katakanlah 5 orang gitu ya. 5 orang, kemudian biasanya yang diampu, yang dilakukan pengawasan biasanya itu adalah 1.500 wajib pajak strategis seperti itu. Nah, sementara kalau wilayah itu adalah per wilayah gitu ya. Kalau misalkan Jakarta kan biasanya per RT ya, per RT atau per RW seperti itu atau kelurahan. Kalau di wilayah misalkan di kantor pajak Cirebon misalkan. Nah, itu dia per kecamatan bisa, per desa bisa dan sebagainya gitu. Jadi satu AR biasanya dia mengawasi atau melakukan pembinaan tadi ya satu kecamatan misalkan seperti itu dan jumlahnya bisa sampai ribuan ya karena wajib pajak itu kan kalau sekarang aja mungkin anggap aja 50 juta ya wajib pajak gitu. Nah, biasanya satu kecamatan itu ya tapi ya tergantung KPP-nya ya. Anggap aja rata-rata misalkan satu kecamatan itu 10.000 deh gitu, 10.000 wajib pajak gitu. Artinya air wilayah ini dari sisi pengawasan itu secara kuantitas itu sangat banyak gitu ya. Dia harus dia harus lakukan ya istilahnya pembinaan pengawasan ke 10.000 wajib pajak terdaftar gitu ya yang dia awasi. Walaupun ya mungkin nggak semuanya ya karena pasti ada filter-filternya ya dari 10.000 itu mana yang karyawan, mana yang non karyawan, mana yang ada pekerjaan, mana yang tidak ada pekerjaan dan sebagainya gitu. Mungkin ya sekian persennya aja yang mungkin memang perlu diawasi. Sementara kalau strategis itu ya memang itu sudah pilihan gitu. Anggap aja misalkan ini ya eh, 5 orang 1.500 dibagi 5 orang artinya berarti satu orangnya itu dia harus mengawasi sekitar 300-an wajib pajak seperti itu. Nah, baik lagi ke SP2DK tadi. Nah, SP2DK itu dikeluarkan ini ya, yang mengeluarkan adalah baik itu strategis maupun AR wilayah di sini. Oke, ini saya tambahkan ya. Misalkan eh, satu AR membina lah ya, misalkan satu kecamatan gitu ya, misalkan kecamatan atau kelurahan kalau misalkan dia kota seperti itu. Oke, dan itu bisa sampai ribuan tadi ya gitu. Nah, SP2DK itu yang mengeluarkan adalah mereka ini gitu. Jadi misalkan em, katakanlah dari 300 tadi ya, 300 wajib pajak itu biasanya eh, kalau sekarang polanya itu kan ya harus dibagi ya gitu. Misalkan katakanlah em, bulan ini mengeluarkan SP2DK berapa dan sebagainya gitu. Jadi, nah SP2DK sendiri tadi ya itu adalah isinya indikasi gitu ya, indikasi bahwa ada loh data-data yang tidak sinkron nih, tidak sinkron antara yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh DJP seperti itu. Karena kan balik lagi ya ke aturan umum pajak sendiri itu kan self assessment gitu. Jadi ketika misalkan kewajiban pajak kita sudah selesai di pelaporan, kan secara umum kewajiban pajak itu kan ada daftar, kemudian hitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan. Nah, ketika semua fase itu sudah dilaksanakan oleh wajib pajak, maka setelah itu fungsinya pengawasan itu baru masuk ke situ. Jadi pengawasan nanti pasti akan dibandingkan
data yang sudah dilaporkan di SPT, data pembayaran pajak yang sudah dibayarkan dan sebagainya, itu nanti akan di cross check apakah sudah benar atau tidak. Kemudian datanya dari mana? Ya bisa dari internal, bisa juga dari eksternal seperti itu. Karena DJP sendiri kan datanya juga sudah banyak ya, dari entah itu dari misalkan kepemilikan rekening, entah itu dari kepemilikan agunan dan sebagainya, saham dan sebagainya. Artinya pasti nanti akan di cross check nih. Sederhananya seperti ini. Ada yang namanya ekualisasi kan gitu. Ekualisasi itu artinya yang dilaporkan di SPT tahunan itu apakah sama dengan yang dilaporkan di SPT masa gitu. Ambil contoh katakanlah PPN gitu ya, misalkan PKP nih. Eh, Omset di PPH itu kan harusnya sama atau kurang lebih sama ya dengan penjualan yang ada di penjualan atau penyerahan yang ada di PPN. Pembelian yang ada di PPH itu harusnya sama dengan pembelian atau perolehan yang ada di PPN seperti itu. Harusnya seperti itu ya, itu namanya ekualisasi. Ada juga misalkan terkait dengan pembayaran gaji misalkan. Pembayaran gaji yang ada di SPT PPH tahunan itu harusnya sama dengan jumlah penghasilan bruto yang ada di SPT masa PPH pasal 21. Itu baru ekualisasi ya, belum kita masuk ke analisa laporan keuangan, belum lagi misalkan terkait dengan koreksi fiskal dan sebagainya. Artinya em, ruang lingkup SP2DK ini sangat luas ya, sangat luas, dan biasanya SP2DK itu memang dibuat untuk satu WP untuk seluruh 1 tahun, misalnya untuk 1 tahun gitu ya. Jadi biasanya nanti akan dibuat oleh AR-nya gitu ya. Katakanlah tadi isinya mungkin terkait dengan ekualisasi, ada juga terkait dengan ekualisasi pun ada banyak tadi kan, ada ekualisasi atas penjualan, pembelian, gaji, analisa laporan keuangan, ada juga misalkan analisa laporan jual beli misalkan gitu. Katakanlah margin yang dilaporkan di SPT itu tidak sama dengan margin sesuai analisanya misalkan gitu. Apakah terlalu misalkan margin di SPT katakanlah cuma ya 5% misalkan. Sementara dari sampel yang sudah diuji katakanlah oh ternyata bisa sampai 10% margin margin analisa jual belinya ya seperti itu. Jadi em, sangat luas cakupannya, dan tadi ya itu dibuat oleh AR baik itu strategis maupun AR wilayah gitu. Mungkin itu ya terkait dengan apa itu SP2DK. Jadi em, tidak perlu takut juga gitu ya. Apakah kemudian misalkan gini, katakanlah SP2DK itu dibuat, apakah pasti wajib pajak itu salah gitu ya? Ya tinggal tinggal ya istilahnya tinggal disesuaikan aja kira-kira apa yang ditanyakan di SP2DK itu ya kita jawabnya dengan sesuai kondisi yang sebenarnya gitu. Kalau memang kondisi yang sebenarnya itu memang mengharuskan kita ya tanda kutip yang wajib pajak yang salah ya ya udah em, apa ya jawabannya pasti harus pembetulan seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan ternyata katakanlah sudah match gitu ya, ya udah lanjut ke apa yang harus dilaporkan berikutnya seperti itu. Karena kan biasanya ada poin-poinnya ya, poin poin satu indikasi ini, poin dua indikasi ini dan sebagainya gitu. Eh, nah, terkait dengan data sendiri, data tadi ya ada yang data internal, ada yang data eksternal gitu. Ya, memang tidak semua data itu bisa langsung apa namanya bisa langsung kita kita istilahnya kita kumpulkan gitu ya. Biasanya walaupun SP2DK itu biasanya 14 hari kerja ya, tapi biasanya kalaupun kita tidak bisa prepare 14 hari ya sudah biasanya ada perpanjangan gitu. Dan seringnya itu pasti AR juga pasti akan follow up kok di gitu. Misalnya katakanlah oh sudah lewat nih 14 hari ternyata wajib pajaknya nggak respon misalkan. Ya sudah biasanya nanti akan dihubungi lagi, entah itu dikirimkan lagi suratnya, entah itu dilakukan visit ya atau kunjungan kerja atau mungkin konseling dan sebagainya gitu. Intinya SP2DK itu eh, apa ya walaupun nanti ya muaranya itu eh, bisa pembetulan, bisa juga nanti dilakukan pemeriksaan. Cuman kalau pemeriksaan itu nanti mungkin bahasan bahasan berikutnya ya seperti itu.
Oke, paling itu ya terkait dengan SP2DK. Kemudian tadi penyebabnya bisa macam-macam ya. Intinya gini, penyebabnya itu adalah ketika eh, self assessment yang sudah dilakukan oleh wajib pajak, self assessment ya, artinya mulai dari hitung, setor, lapor itu semuanya sudah dilakukan gitu oleh wajib pajak, tapi kemudian dari DJP menemukan data, ternyata ini loh masih ada loh beberapa yang istilahnya masih kurang atau mungkin belum 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 sesuai lah istilahnya seperti itu gitu. Karena kan fungsi fungsi AR tadi kan melakukan pengawasan ya, pengawasan bahwa apa yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak yang 300 tadi ya, misalkan kalau dia strategis atau yang 10.000 tadi kalau dia wilayah, dicek lagi misalkan oh apakah SPT-nya paling tidak SPT-nya sudah masuk atau belum. Ketika sudah masuk, oh ternyata pembayarannya sudah benar atau belum. Kalau ternyata belum, oh analisanya seberapa gitu. Apakah seharusnya sekian dan sebagainya gitu. Mungkin itu ya sederhananya. Kalau untuk em, tadi, kalau jenis-jenisnya sendiri tadi ada banyak ya. Paling tidak biasanya terkait dengan aktualisasi, kemudian ada juga data bukti potong, misalkan ada data bukti potongnya tapi tidak kita laporkan misalkan. Atau bisa jadi karena terkait dengan analisa laporan keuangan ya. Eh, Anggap aja misalkan gini, eh, laporan keuangan itu kan pasti ada lampirannya ya, jadi harus dilampirkan kan gitu. Nah bisa jadi pada saat perusahaan melampirkan itu di SPT tahunan itu datanya nggak lengkap gitu. Nggak lengkap itu artinya gini, misalkan dia hanya melampirkan katakanlah penjualan dikurangi HPP, dikurangi biaya, ketemu laba bersih misalkan. Tapi di situ tidak ada rinciannya. Kira-kira biaya administrasinya ini apa saja, HPP-nya ini apa saja, berapa seperti itu. Nah, biasanya nanti itu diminta oleh AR-nya, Pak ini ada rinciannya nggak? Biaya-biaya ini apa saja? Apakah terkait? Jadi harusnya kan ada ya kan, misalnya kalau kalau sebuah perusahaan yang bagus gitu kan itu harusnya kan dicatat semua. Kira-kira biaya gaji berapa, biaya katakanlah biaya sewa berapa, biaya listrik berapa dan sebagainya. Nah itu biasanya diminta di SPT atau di SP2DK-nya tadi ya gitu. Kami minta rinciannya seperti itu. Fungsinya buat apa? Ya tadi ya untuk menghitung nih kira-kira yang seharusnya berapa gitu. Karena kan kalau di PPh Badan itu kan yang dihitung adalah dari sisi fiskalnya. Sementara kalau yang dilaporkan di SPT itu kan biasanya baru sisi komersil. Nah, nanti dicari kira-kira koreksinya ada berapa nih sampai nanti muncul di penghasilan fiskal gitu. Nah, seringkali wajib pajak badan khususnya ya itu tidak melakukan koreksi fiskal gitu. Jadi itulah ya biasanya salah satu penyebab dari sisi kalau dia perusahaan ya. Jadi ketika SPT-nya sudah masuk seringkali itu ternyata oh ini loh belum dilakukan koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ya AR ya butuh butuh tadi ya rincian biaya-biaya tadi untuk melihat kira-kira oh biaya ini perlu dikoreksi atau tidak seperti itu. Eh, itu saja sih paling bahasan SP2DK untuk saat ini ya. Nanti seperti apa cara menjawabnya dan sebagainya. Bukan cara menjawab ya, intinya apa ya penyebabnya, kemudian mungkin sebenarnya poin ini tuh maksudnya apa gitu ya. Nah itu nanti kita coba bahas berikutnya mungkin di sesi berikutnya seperti itu. Oke, intinya jangan terlalu panik juga gitu. Kalau misalkan memang bisa dihadapi sendiri, silakan dihadapi sendiri. Tapi kalau misalkan butuh butuh informasi lebih lanjut, pastikan harus hubungin AR-nya dulu ya gitu. Harus hubungi nomor surat yang nama yang ada di surat tersebut dan pastikan suratnya juga resmi ya, suratnya asli ya. Jadi jangan sampai itu ternyata penipuan gitu. Jadi harus konfirmasi ke KPP-nya. Biasanya di situ ada kop suratnya, ada nomor suratnya, ada telepon yang bisa dihubungi. Nah, silakan telepon dulu, Pak. Ini kami dapat surat nih SP2DK dari KPP ini atas nama AR ini misalkan. Nah, itu pastikan bahwa surat itu benar, baru nanti kita bisa cek gitu ya. Kita bisa datang ke KPP, kantor pajak, untuk ya kira-kira konsultasi ini SP2DK ini kira-kira apa data yang dibutuhkan itu apa saja misalkan seperti itu.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.